Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi muslimah muda berdaya, selamat malam semuanya. Semoga senantiasa ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat walafiat dan semoga senantiasa Allah berikan keberlimpahan rezeki, nikmat, dan senantiasa Allah juga memberikan kepada kita nikmat untuk selalu bersyukur terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Baik, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini sesuai dengan janji Indah, Indah akan sharing tentang apa saja yang harus dipersiapkan untuk daftar S2. Setelah di video sebelumnya Indah membahas tentang bagaimana tata cara, link apa saja yang harus kita kunjungi dan sebagainya. Dan hari ini Indah mau ngebahas tentang persyaratan apa saja yang harus kita persiapkan dan harus kita kirimkan untuk mendaftar di S2 atau S3 Magister SPS UIN Jakarta. So, teman-teman, hari ini Indah mau share screen dan teman-teman bisa menyaksikan dan menyimak apa saja yang harus kita kita siapkan ketika mau S2. Dan bismillahirrahmanirrahim, Indah izin share ya. Kira-kira teman-teman semua kelihatan di sini ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya kelihatan ininya. Dan insya Allah baik, teman-teman semuanya, sebentar sebelum Indah share, khawatirnya nggak ke pin, harusnya ke pin gitu ya, tapi nanti kira-kira ada nggak ininya share screen-nya. Oke. So, hari ini udah langsung share aja. Nah, teman-teman, nanti teman-teman bisa langsung, kalau misalkan teman-teman kurang puas dengan presentasi Indah hari ini, teman-teman bisa melihat di link ini ya. Teman-teman, ada graduate.uinjkt.ac.id. Nah, di sini ada persyaratan pendaftaran. Nah, ini kalau bisa teman-teman wajib masuk ke laman resmi graduate.uinjkt.ac.id. Nah, ini khusus magister dan doktor yang di bawah naungan ya, langsung di bawah kepemimpinan Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. So, bagaimana dan apa saja persyaratan yang harus kita persiapkan? Nah, ini dia. Nomor 1 adalah salinan ijazah, kemudian SD, MI, MTS, SMA, MA, kemudian juga ijazah S1 kalau untuk teman-teman yang mau masuk ke mana? Magister, kemudian tambahan ijazah S2 yang untuk masuk ke program doktor ya. Kalau bisa di sini yang sudah terakreditasi, yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dari kampus asalnya. Misalkan karena saya sudah pernah masuk kemarin di Magister SPS UIN Jakarta, maka nanti harus melampirkan ijazah, kemudian fotokopiannya dan sudah dilegalisir oleh pejabat berwenang gitu ya. Kemudian yang ketiga, salinan SK atau sertifikat perolehan status akreditasi program studi. Nah, kira-kira program studi dari program studi asal dari kampus asal teman-teman itu punya sertifikatnya atau enggak? Nah, kalau misalkan punya sertifikatnya, teman-teman wajib melampirkan. Kalau tidak ada, bagaimana? Nanti teman-teman langsung kontak aja ke kampus atau ke staf sekretariat SPS UIN Jakarta. Kemudian selanjutnya nomor 4, salinan transkrip nilai dengan IPK minimal 3 ya atau ekuivalen. Nah, kalau teman-teman kira-kira ada yang di bawah 2, ada yang di bawah 3, itu di sini sesuai dengan persyaratan berarti tidak masuk ya. Karena di sini persyaratannya IPK minimal nilainya 3,00. So, pas foto ukuran 3x4 seperti biasa. Teman-teman sudah pada tahu semuanya ya, sorry. Oke. 3x4, 2x3, kemudian juga masing-masing 2 lembar dimasukin ke dalam plastik. Biasanya kalau ini masuk ke plastik, kemudian di clip atau di strapless. Kemudian daftar riwayat hidup termasuk daftar penulisan karya ilmiah yang sudah dipublikasikan. Nah, teman-teman sudah pada punya daftar karya ilmiah yang sudah dipublikasikan. Nah, nanti dimasukkan saja ke dalam CV-nya. Selanjutnya, surat rekomendasi dari 2 instansi atau dari 2 orang yang memiliki kualifikasi. Nah, misalkan kalau Indah kemarin sudah pernah
dekat dengan Profesor misalkan Zainul Kamal gitu ya, kemudian Profesor Iik Arifin Mansur Nur, kemudian Profesor Komarudin Hidayat misalkan ya, dan sebagainya, maka Indah boleh meminta surat rekomendasi dari beliau. Atau kalau misalkan teman-teman bingung ya siapa misalkan yang mau memberikan surat rekomendasi, nah teman-teman mulai searching dari sekarang siapa orang yang berhak memberikan penilaian terhadap kompetensi akademik kita gitu ya, sebagai calon mahasiswi, magister atau doktor di SPS UIN Jakarta. Kemudian surat pernyataan sanggup biaya kuliah selama studi jika ditanggung sendiri ya studinya. Jadi kalau misalkan karena Indah kemarin gak dapat beasiswa, maka Indah bikin surat ini. Nah, untuk contoh-contohnya boleh teman-teman nanti kontak Indah, nanti insya Allah Indah kirimkan contoh dan filenya. Kemudian surat pernyataan dari instansi atau perorangan tentang kesanggupan membiayai kuliah selama studi ya, jika ditanggung sponsor. Oh, berarti dari sponsornya apa nih gitu ya, atau siapa nih yang memberikan biaya secara full dalam studi kita ya, dalam menyelesaikan studi kita dari awal sampai akhir. Kemudian surat izin dari instansi tempat bekerja kalau yang bekerja. Kemudian surat pernyataan sanggup mentaati. Nah, ini dibuat sendiri, ditulis rangkaiannya, saya sanggup untuk mengikuti seluruh peraturan yang dibuat oleh SPS dan sebagainya, lalu ditandatangani ya. Kemudian surat keterangan sehat dari dokter yang berwenang serta keterangan bebas narkoba. Nih, jadi kalau bisa sebelum teman-teman mau daftar, teman-teman harus bikin dulu surat keterangan sehat. Ya, untuk apa? Karena nanti apalagi di kala pandemi seperti ini kan, jadi nanti itu perkuliahannya itu ada yang online atau yang offline. Jadi harus ya punya keterangan surat sehat gitu. Kemudian juga surat keterangan bahwa kita itu bebas dari narkoba. Kalau misalkan kita dari riwayat narkoba dan sebagainya, nauzubillah. Jadi pokoknya harus benar-benar bebas dari narkoba. So, karena kita juga udah tahu narkoba itu haram, dan apalagi SPS UIN Jakarta, UIN Jakarta ada huruf I-nya di tengahnya Islam, maka sudah jelas mengharamkan narkoba dan sejenisnya. Kemudian selanjutnya salinan KTP atau SIM atau paspor atau visa yang masih berlaku. Teman-teman punya KTP elektronik yang sekarang bisa difotokopi. Kemudian juga yang punya SIM boleh SIM, yang punya visa boleh visa, atau paspor juga boleh ya. Kemudian juga ini nih nomor 14, teman-teman, ini yang wajib banget untuk teman-teman persiapkan. Kenapa? Karena dengan ini teman-teman, ini salah satu syarat wajib untuk masuk SPS, baik itu magister atau doktor. Kita harus punya karya tulis ya, kita harus punya karya tulis. Salah satunya adalah proposal tesis atau proposal disertasi yang nantinya akan dites. Jadi pas ketika teman-teman dinyatakan lulus, teman-teman sudah daftar, kemudian teman-teman sudah dapat kartu untuk tes, nanti teman-teman tes TOEFL, TOEFL untuk orang yang Indonesia ya, WNI. Untuk orang dari luar biasanya ada tes tambahan TOEFL gitu ya kalau nggak salah. Jadi itu pengetahuan tentang bahasa Indonesia tuh mereka seperti apa. Nah, nanti di sesi terakhir biasanya ada wawancara. Wawancara ini termasuk profesornya tanya kepada kita alumni dari mana, kemudian asalnya dari apa, konsentrasinya apa, pernah punya karya tulis dan sebagainya. Baik, silakan lanjutkan. Silakan bagaimana nih proposal kamu, apa yang menjadi tema besar kamu, apa kebaruan dari karya ilmiah kamu, berapa jurnal yang sudah pernah kamu baca, kemudian kenapa kamu memilih judul ini dan sebagainya. Pokoknya akan ditanya, tapi tergantung si profesornya siapa dan profesornya seperti apa. Kemudian biasanya juga dari proposal ini teman-teman akan menentukan sebetulnya nasib kita ke depan ya, selama di S2 atau di S3. Kenapa? Karena ini hal yang paling penting. Teman-teman, banyak sekali teman-teman atau kakak kelas dan adik kelas ya, yang mereka itu sudah tamat, sudah selesai kuliahnya, mata kuliahnya, tapi banyak sekali yang tersendat dari tesisnya dan dari
disertasinya. So buat teman-teman yang mau daftar di fakultas di SPS UIN Jakarta, teman-teman persiapkan sedari sekarang proposalnya. Kalau misalnya yang jurusan politik, maka teman-teman mulai searching dari sekarang. Tema besarnya apa, kemudian juga bagaimana latar belakang masalahnya, apa rumusan masalahnya, bagaimana tujuan penelitian, bagaimana signifikansinya, kemudian bagaimana bagaimana literatur review, berapa jurnal yang sudah kita baca. Luar biasa, pokoknya aku ngerasa banyak sekali kurangnya di selama aku di SPS, kurang memaksimalkan waktu, dan insya Allah mudah-mudahan bisa diperbaiki saat aku melanjutkan doktor nanti. So buat teman-teman semuanya, selanjutnya adalah tadi udah ya literatur review, kemudian juga metode penelitian. Nah, metode penelitiannya seperti apa, mau kuantitatif atau kualitatif, kemudian juga sumber datanya dari mana, seperti apa primernya, sekundernya, kemudian bagaimana analisis data, pengolahan data, pendekatannya, karena ini penting banget, kita harus punya pendekatannya tuh apa nih, mau sosiologi atau fenomenologi dan sebagainya. Dan di akhir teman-teman diwajibkan juga dalam proposal tersebut menuliskan sistematika penulisan. Nah, sistematika penulisan ini yang akan mengantarkan nanti teman-teman untuk sampai selesai ke dalam bab kesimpulan gitu ya. So insya Allah nanti di part selanjutnya Indah akan sharing bagaimana biar atau kiat-kiat selesai mengerjakan tesis dalam waktu 6 bulan ya. So ya insya Allah kita coba. Tapi teman-teman jangan lihat ya latar belakang aku kemarin gimana ngerjain tesis, tapi yang jelas aku ngerasa seriusnya itu dari 6 bulan terakhir. So teman-teman, saya yakin teman-teman bisa selama 6 bulan teman-teman bisa selesai tesis, tapi syaratnya adalah teman-teman harus searching judul dari sekarang, harus bikin proposal dari sekarang, harus bikin schedule time yang jelas dari sekarang, dan harus teman-teman memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk membaca banyak jurnal, baik itu internasional, baik itu jurnal lokal, atau baik itu jurnal yang berbahasa Arab ataupun berbahasa Inggris. So teman-teman semuanya harus harus bisa memanfaatkan waktu, kapan kuliah, kapan bekerja, kapan keluarga, rumah tangga dan sebagainya. So insya Allah saya yakin teman-teman semuanya akan bisa melalui proses ini semua. Dan terakhir di sini membayar biaya ujian masuk. Nah, biasanya untuk magister sekitar 750.000, kalau untuk dokter sekitar 900.000. Kalau untuk alumni seperti aku, seperti Indah dari magister mau masuk ke dokter, maka di ketentuannya ya hanya membayar 150.000 saja. So buat teman-teman semuanya, semangat dan yakin kalau teman-teman punya keinginan, punya kemauan, kemudian teman-teman juga sudah berusaha, insya Allah pasti ada jalannya, Indah dulu nggak tahu ketika mau masuk SPS itu uangnya dari mana, nggak tahu ya Allah dari mana, tapi alhamdulillah Allah menitipkan segala sesuatunya dengan rapi, dengan baik. Yang penting bagaimana hati kita, bagaimana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keimanan kita, apakah mau kita untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi lapang maupun kondisi sempit. Baik, itu saja yang bisa Indah share. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah siap, ini biasanya berkas-berkas ini diserahkan ke lantai 3 staf sekretariat fakultas staf sekretariat Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berlokasi di kampus 2 samping Fakultas Psikologi. Jadi ada Fakultas FISIP, Fakultas Psikologi, kemudian juga ada perpustakaan UIN Jakarta, kemudian juga ada nah ini Sekolah Pasca Sarjana, sampingnya juga yang di belakang tuh ada Syahidain, kemudian Sekolah Pasca Sarjana di depannya itu ada PPIM, kemudian juga ada pusat bahasa. So buat teman-teman semuanya jangan lupa main-main ke UIN ya, sebelum teman-teman mau masuk minimal teman-teman lihat dulu budayanya di UIN seperti apa dan sebagainya. So banyak sekali lah sesuatu yang sangat menarik sekali yang bisa teman-teman gali di UIN, bukan hanya budayanya, bukan hanya segi pemikirannya, keilmuan dan sebagainya, pokoknya banyak sekali. Ini nggak bisa bahas ini
sekarang insya Allah di video berikutnya Indah mau jelasin gimana sih kehidupan di Win yang sebetulnya. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Izin stop share ya. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.